give a fuck who talk behind my back. The bitch knew better than to let me hear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya Elva Musdalifah dengan NIM 2110112000768 dengan rekan saya yang bernama Saya Dinda Lukiana Dewi dengan NIM 2110111200216. dan juga rekan saya yang bernama Saya Sulastri dengan NIM 2110111200749. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi. Langsung saja, mari kita simak penjelasannya. Kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi. Menurut Sukirno, masalah ekonomi timbul akibat dari ketidakseimbangan di antara kebutuhan dan harapan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan tersebut. 1. Masalah pokok dalam perekonomian. Beberapa masalah pokok dalam perekonomian yaitu barang dan jasa apa yang harus diproduksi atau kebutuhan masyarakat yang beragam sementara sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi manusia banyak sehingga di sini masyarakat harus memilih suatu apa yang paling dibutuhkan bukan kemauan. Jika semakin banyak barang yang akan diproduksi, semakin banyak juga faktor produksi yang dibutuhkan akan banyak juga. Dan yang B, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa atau how. Ada beberapa cara untuk memproduksi barang dan jasa itu. Jika penduduk yang diminta banyak, sehingga perlunya menggunakan teknik modern untuk menaiki efisiensi. Tapi jika permintaan sedikit, maka teknik produk yang sederhana dapat menciptakan efisiensi yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu C. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi atau for whom. Produsen harus tahu tentang distribusi pendapatan masyarakatnya karena pasti masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi lebih mudah untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut ketimbang masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Pembahasan yang kedua adalah batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah representasi grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang dapat diproduksi dengan efisien dari sumber daya dan pengetahuan teknologi yang tepat. Ada beberapa permisalan untuk menggambarkan batas kemungkinan produksi. Yang pertama, semua faktor produksi sepenuhnya digunakan. Yang kedua, jumlah faktor-faktor produksi tidak dapat ditambah. Yang ketiga, tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Yang keempat, dalam perekonomian hanya dapat dihasilkan dua jenis barang. Yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat. Ketiga, tingkat produksi yang dapat dicapai pada suatu perekonomian. Dalam suatu pemisalan yang ditunjukkan oleh penggabungan dari dua barang, yaitu ada barang industri dan ada barang pertanian yang dihasilkan oleh penggunaan faktor produksi yang tersedia. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabelnya sebagai berikut. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih isi dari tabel tersebut. Tabel tersebut menunjukkan gabungan dari beberapa barang, yaitu barang industri dan barang hasil pertanian, yang dihasilkan pada penggabungan sepenuhnya faktor-faktor produksi yang tersedia. Setiap penggabungan produksi, kedua jenis barang tersebut dihasilkan oleh komposisi faktor produksi yang berbeda. Jika masyarakat hanya menginginkan barang pertanian saja dan tidak menginginkan barang industri, maka kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi adalah seperti yang ditunjukkan pada gabungan produksi A. Dari angka tersebut, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penggabungan faktor-faktor produksi akan memproduksi 0 unit pada barang industri dan 5 unit pada barang pertanian. Keadaan F menunjukkan bahwa masyarakat lebih menginginkan barang-barang industri daripada barang-barang pertanian, sehingga barang pertanian nilainya 0 dan barang industri hasilnya 15 unit. Jika masyarakat ingin memperoleh keduanya, jenis barang tersebut, maka gabungan faktor produksinya ada pada B, C, D, dan E. Kali ini kita juga akan membahas tentang kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi adalah grafik yang menunjukkan kemungkinan produksi dua komoditas yang dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang sama dan tetap.
Kurva kemungkinan produksi atau Production Feasibility Curve menunjukkan titik efisiensi produksi. Efisiensi itu penting karena kita menghadapi sumber daya yang terbatas. Tidak semua barang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, kita harus memilih output mana yang harus kita hasilkan dan berapa banyak. Kurva kemungkinan produksi atau VPC adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Kurva ini biasanya digambarkan dalam sebuah grafik 2 dimensi, di mana 2 sumbu mewakili jumlah produksi untuk masing-masing barang. Biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau biasa disebut dengan opportunity cost merupakan biaya pengorbanan yang dikeluarkan atau dikorbankan ketika memutuskan untuk beralih ke produksi lain. Terdapat 2 hal yang bisa dilakukan sebagai cara menghitung biaya kesempatan, yaitu yang pertama, jika ada 2 pilihan, maka akan dihitung nilai kesempatan yang dikorbankan, maksudnya yang tidak dipilih. Yang kedua, jika ada 2 pilihan, maka akan dihitung nilai kesempatan terbaik yang dikorbankan. 6. Yaitu pengangguran, penghamburan, dan keadaan yang tidak tercapai. Tidak selalu berlaku bahwa faktor produksi akan sepenuhnya digunakan dalam produksi. Dalam kenyataannya, bahwa masih banyak faktor produksi yang tidak terpakai. Artinya di sini masih banyak tenaga kerja yang menganggur, yang tidak terpakai oleh rumah tangga perusahaan. Sebagai pemisalan, dapat digambarkan bahwa pengangguran masih banyak apabila tenaga kerja yang tidak terserap oleh rumah tangga perusahaan akan mengakibatkan terjadinya pengangguran, sehingga tenaga kerja dan faktor produksi lainnya tidak sepenuhnya digunakan. Dan gabungan barang-barang yang akan diproduksi tidak akan mencapai maksimum. Dengan demikian, gabungan barang industri dan barang pertanian tidak akan mencapai kurva kemungkinan produksi. Dan yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Sebagai pemisalan, dalam jangka pendek, jumlah faktor produksi tetap tidak dapat ditambah dan teknologi tidak mengalami perubahan, maka hasil produksi yang diharapkan tidak akan maksimum. Tetapi, jika dalam jangka panjang faktor produksi ditambah dan teknologi yang digunakan lebih canggih, maka hasil produksi akan mencapai maksimum dan kurva kemungkinan produksi menjadi titik nol. Pembahasan yang ke-8 adalah kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Perkembangan teknologi semakin berkembang di berbagai sektor. Apabila perkembangan teknologi tidak sama di berbagai sektor, maka kemajuan teknologi tidak akan seimbang. Maka kurva batas kemungkinan produksi juga mengalami perubahan yang berbeda. 9. Sistem-sistem perekonomian. Dalam analisis ekonomi, sistem ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu A. Sistem perekonomian pasar bebas, B. Perekonomian perencanaan pusat, C. Perekonomian campuran. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu A. Perekonomian tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem perekonomian yang didasari pada tradisi, adat istiadat, atau kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan. B. Perekonomian pasar bebas. Dalam sistem perekonomian pasar bebas, masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian ini, tidak ada campur tangan pemerintah dan pemerintah tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi. Faktor produksi yang digunakan oleh swasta secara bebas, mekanisme pasar, dapat diciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian.
perekonomian perencanaan pusat. Dalam sistem ini, pemerintah mempunyai kekuasaan dalam mengatur kegiatan perekonomian negara, mengatur kepemilikan, faktor-faktor produksi, dan unit-unit produksi. Pemerintah memegang peranan yang penting dalam menyelesaikan persoalan ekonomi. D. Perekonomian campuran. Perekonomian campuran adalah perekonomian yang memiliki sistem tidak hanya diatur oleh rumah tangga atau konsumen dan perusahaan atau produsen, tetapi juga kegiatannya diatur oleh pemerintah atau negara. Sistem ini digunakan banyak negara. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi sebagian besar ditentukan oleh masyarakat oleh mekanisme pasar dan sebagian diatur oleh pemerintah. Pada sistem ini, diperbolehkannya pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi tetapi tetap mendapat intervensi dari pemerintah dengan tujuan agar kegiatan ekonomi mendapat manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai pengendali dan stabilisator, dan peranan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi. Sistem ekonomi Pancasila, sistem yang berdasarkan asas nilai dan moral Pancasila, didasari dengan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang diawasi oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, terdapat beberapa permasalahan yang mendasar dan harus dicarikan jalan keluarnya atau solusinya. Solusi yang ada untuk mengatasi hal ini, kita membutuhkan sistem ekonomi yang tepat dan sesuai dengan kondisi permasalahan ekonomi yang ada. Masalah ekonomi yang ditemui akan selalu berbeda dan berkembang di tiap waktunya. Oleh sebab itulah diperlukan pengembangan dalam hal ilmu ekonomi agar masalah ekonomi yang ada senantiasa diimbangi oleh pemecahannya yang berupa sistem ekonomi. Ketertarikan erat antara masalah ekonomi dan sistem ekonomi inilah sehingga kegiatan ekonomi dapat benar-benar berjalan. Karena keduanya ini memiliki peranan yang sangat besar dan penting dalam ruang lingkup ekonomi. Jika saja tidak seimbang, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seperti misalnya krisis atau kemiskinan dalam masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih juga yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.